Sanubari Teduh episode 38 7 kondisi pikiran bagian ketiga. Yang pertama adalah rasa malu. Aku merenungkan bahwa aku dan Buddha Sakyamuni pernah bersama-sama menjadi malu awam. Namun kini, sejak yang dijunjung mencapai kebudaan, banyak kalpa yang bagaikan butiran pasir telah berlalu. Sedangkan aku masih terbuai 6 objek indera, berputar-putar dalam lingkaran kelahiran kembali, dan tak pernah terbebas darinya. Sesungguhnya, di dunia, ini adalah hal yang memalukan dan menyedihkan. Saudara-saudara sekalian, sudahkah kita menjaga pikiran dengan baik? Sejak waktu yang sangat panjang, kita telah terombang-ambing dalam 6 alam kehidupan dan tak berdaya untuk menemukan cara terbebas darinya. Belakangan ini, kita telah mempelajari bahwa kita terus menjadi malu awam karena pikiran kita dipenuhi noda batin. Noda batin terus-menerus bertambah sehingga mengakibatkan cahaya kebijaksanaan hakiki kita yang cemerlang tidak dapat memancar keluar. Karena itulah kita harus mempelajari ajaran Buddha. Kini kita telah memasuki gerbang ajaran Buddha. Dan setelah mempelajari ajaran Buddha, kita telah mengetahui urutan cara untuk melenyapkan noda batin. Buddha telah mengajarkan cara dan urutan prosesnya kepada kita. Jadi urutan 7 kondisi pikiran harus kita ketahui. 7 kondisi pikiran untuk mengikis 3 rintangan. Rasa malu, rasa takut, berpaling dari keburukan, membangkitkan bodhicitta, memandang setara semua makhluk, rasa syukur pada Buddha, pengamatan pada kosongnya hakikat kejahatan. Pertama, kita harus memiliki rasa malu, barulah dapat membangkitkan rasa takut. Jika tidak memiliki rasa malu, kita tidak akan mampu mengecilkan ego kita, tidak akan mampu memahami permasalahan antar manusia di sekeliling kita, dan kita tidak akan dapat memahami akibat dari perbuatan buruk, bahwa perbuatan buruk yang dilakukan akan mendatangkan buah dan akibat. Dahulu, kita tidak mengetahui semua ini. Setelah mengetahuinya sekarang, kita harus membangkitkan rasa takut. Takut karena menyadari bahwa kelahiran kembali di 6 alam merupakan suatu penderitaan. 6 alam kehidupan, alam dewa, alam manusia, alam asura, alam binatang, alam setan, kelaparan, alam neraka. Jika kita dapat lebih sungguh-sungguh memperluas pandangan dan pemahaman, maka dengan sendirinya kita akan menyadari bahwa penderitaan dalam kehidupan sungguh sulit dilukiskan dengan kata-kata. Di alam manusia saja begitu banyak penderitaan yang tak terlukiskan, apalagi di luar alam manusia, seperti di neraka, alam setan, kelaparan, dan alam binatang. Di 6 alam, alam surga dan alam manusia hanyalah 2 di antara 6 alam. Sedangkan sebagian besar sisanya adalah 4 alam yang penuh penderitaan. Apalagi jika pikiran manusia terus bergejolak, penuh kebencian bagai di alam asura. Kalian tentu dapat membayangkan, jika dalam satu hari kita selalu berasa tidak suka akan semua hal dan mudah untuk terbawa emosi, tentu akan terasa sangat menderita. Apalagi penderitaan di alam neraka, alam setan, kelaparan, alam binatang. Singkatnya, di dalam 6 alam kehidupan, meski makhluk alam surga diliputi kenikmatan, namun ketika berkahnya habis, ia akan terjatuh lagi ke alam-alam rendah dan tetap tidak terbebas dari kelahiran kembali. Di alam manusia, suka dan duka silih berganti, namun manusia sangat beruntung, pun tetap tidak merasa puas. Lebih lagi, dunia ini diliputi 5 kekeruhan dan 3 bencana. Meski seseorang memiliki harta dan kedudukan, ia tetap harus memiliki rasa takut
Karena sesungguhnya di alam manusia ini ada banyak kesempatan bagi terciptanya karma dan kesempatan melatih kebajikan lebih sedikit. Jadi, kita harus memiliki hati yang berpaling, yakni berpaling dari 6 alam. Dengan memiliki hati yang berpaling, kita baru dapat berlatih sesuai ajaran Buddha. Untuk itu, kita harus mengembangkan bodhicitta. Dengan memiliki bodhicitta, kita akan memahami bahwa semua makhluk di dunia saling bergantung. Jika ingin memperoleh ketentraman, kita pun harus menenteramkan semua orang. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan dalam Dharma, kita harus melenyapkan penderitaan orang lain dan memberi mereka kebahagiaan. Ini disebut memandang setara semua makhluk. Kondisi pikiran keenam adalah bersyukur kepada Buddha. Tanpa ajaran Buddha, bagaimana kita mengetahui begitu banyak kebenaran? Bagaimana kita memahami bahwa 4 dari 6 alam dipenuhi penderitaan, dan 2 lainnya, yang satu diliputi suka duka, dan satu lagi dipenuhi kebahagiaan sementara, sehingga tetap saja tidak perlu dilekati. Kebenaran ini telah kita ketahui. Setelah itu, kita harus menenangkan hati, meneguhkan pikiran kita. Semua pembicaraan panjang ini semata-mata agar semua orang mengetahui urutan dari 7 kondisi pikiran. Pertama, kita harus memiliki rasa malu, tidak terlalu melekat pada pandangan kita, serta tidak sombong, agar kita bisa membangkitkan rasa takut. Dengan adanya rasa takut, barulah kita bisa memiliki hati yang berpaling. Dengan hati yang berpaling, kita akan dapat menyadari kesaling tergantungan semua makhluk dan memandang semua dengan setara. Setelah melihat keterkaitan semua makhluk, barulah kita dapat memandang setara terhadap semuanya. Merasa bersyukur kepada Buddha yang mewujudkan rasa syukur itu. Kita harus bersungguh-sungguh menjadi seorang siswa Buddha yang baik. Ini merupakan suatu alur yang sangat sederhana. Sesungguhnya ketika seseorang tiba di tahap sungguh-sungguh ingin membalas budi Buddha, jiwa dan raganya telah sangat dekat dengan kebuddhaan. Dengan demikian, tubuh yang dimiliki telah menjadi tubuh Dharma yang murni. Maka pada saat itu, ia akan menyadari kosongnya hakikat kejahatan. Sesungguhnya ketika noda batin lenyap, karma buruk pun tak akan tercipta. Begitu pula tiada lagi buah karma. Inilah urutan tahapan yang kita lewati. Jadi sekarang kita menelaah lebih jauh apa yang dimaksud dengan rasa malu. Syair pertobatan Air Samadhi mengatakan, yang pertama adalah rasa malu. Aku merenungkan bahwa aku dan Buddha Sakyamuni pernah sama-sama menjadi makhluk awam. Namun kini, sejak yang dijunjung mencapai kebuddhaan, banyak kalpa yang bagaikan butiran pasir telah berlalu. Sedangkan aku masih terbuai 6 objek indera, berputar-putar dalam lingkaran kelahiran kembali, dan tak pernah terbebas darinya. Sesungguhnya di dunia, ini adalah hal yang memalukan dan menyedihkan. Bukankah isinya sangat lugas? Siapapun yang membacanya akan dapat memahami artinya. Tidak ada lagi yang perlu dijabarkan. Namun sesungguhnya, setelah kita melafalkan syair ini, seberapa jauh kita tersadarkan? Kita sungguh sulit tersadarkan. Inilah yang menjadi alasan kita merasa malu. Bisa membacanya, tetapi belum tentu memahaminya. Untuk memahami Dharma setelah membacanya, masih memerlukan proses yang sangat panjang. Kata merenungkan dalam syair ini bermakna kita harus berintrospeksi diri. Merenungkan tentang diri kita sendiri, bahwa kita sesungguhnya setara dengan Buddha. Pada sekian waktu berlampau, Buddha juga merupakan seorang makhluk awam sama seperti kita. Namun, sekarang kita adalah murid Buddha. Buddha Sakyamuni telah mencapai kebuddhaan sejak waktu yang lama. Berapa lama yang lalu? Sejak berkalpa-kalpa tak terhitung, bagaikan debu dan pasir. Waktunya tak terukur dalam satuan tahun, abad ataupun milenium, namun telah tak terhitung dalam satuan angka.
Demikian lamanya sejak berlalu sejak saat Buddha mencapai kebudaan. Namun beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan dunia saha yang penuh derita ini. Beliau terus-menerus kembali ke dunia atas dasar cinta kasih terhadap semua makhluk. Sejak saat beliau mencapai kebudaan, beliau telah berulang kali kembali ke dunia. Bayangkan sudah berapa kehidupan beliau lalui. Jika rata-rata satu kehidupan adalah 100 tahun, maka pikirkanlah betapa panjangnya waktu sejak Buddha Sakyamuni mencapai kebudaan. Hingga saat beliau datang ke dunia untuk menunjukkan 8 fase, Buddha yang kini kita sebut Sakyamuni hidup di masa lebih dari 2000 tahun lalu. Lebih dari 2000 tahun lalu, beliau menjadi Buddha di India. Dan juga lebih dari 2000 tahun yang lalu, beliau parinivarana, wafat di India. Pada saat itu, beliau hidup di dunia ini sampai usia 80 tahun, bahkan belum mencapai 100 tahun. Beliau hanya hidup di dunia ini selama 80 tahun. Dan dari saat itu sampai sekarang, lebih dari 2000 tahun sudah berlalu. Dalam waktu 2000 tahun lebih ini, setelah beliau wafat, apakah beliau tak pernah kembali ke dunia ini? Tidak benar. Beliau masih terus kembali ke dunia ini. Ketika beliau datang ke dunia ini, wujudnya selalu sebagai seorang murid Buddha yang membimbing kita lewat teladan nyata. Entah berapa kehidupan yang telah dilaluinya, latar kondisi kelahirannya, kehidupan yang dilaluinya, dan metode yang beliau gunakan untuk mengajar sungguh tak dapat dihitung. Seperti juga Bodhisattva Avalokitesvara dapat bermanifestasi dalam 32 wujud demi membimbing semua makhluk sesuai dengan sifat dan kemampuan mereka. Terlebih lagi dengan Buddha Sakyamuni. Jadi dikatakan bahwa Buddha Sakyamuni telah mencapai kebudaan sejak masa yang sangat lama dan tak terhitung bagai butiran pasir. Jadi masa di mana Buddha Sakyamuni datang ke dunia sebagai Pangeran Siddhartha hanya merupakan salah satu butir pasir di antara hamparan pasir ini. Kita pun memahami bahwa karena satu kalpa diumpamakan sebagai sebutir pasir, maka dalam syair dikatakan, banyak kalpa yang bagaikan butiran pasir telah berlalu. Ini pun menggambarkan panjangnya waktu itu tak dapat lagi dinyatakan dengan angka. Kalimat dalam syair ini menyatakan bahwa sebelum Sakyamuni mencapai kebudaan, jauh berkalpa-kalpa sebelumnya, beliau juga sama seperti kita merupakan makhluk awam. Mungkin saja kita pun sama dengan beliau, berniat untuk melatih diri. Namun, kini beliau telah mencapai kebudaan sedemikian lama. Mungkin saja saat itu kita hidup pada masa yang sama dengan beliau. Sama-sama melakukan latihan dan praktik. Namun hingga kini kita masih terombang-ambing di alam awam ini. Maka kita sungguh harus merasa malu. Sama-sama sebagai manusia. Sama-sama memiliki tekad. Sama-sama menjalani pelatihan diri. Namun kini Buddha Sakyamuni telah mencapai kebudaan untuk waktu yang sangat lama. Tak henti-hentinya kembali ke dunia saha untuk membimbing semua makhluk. Sedangkan kita masih merupakan muridnya. Kita pastilah telah menjalin jodoh dengan beliau dalam kehidupan yang lampau. Sehingga ketika kita mendengar ajaran Buddha, muncul rasa sukacita dalam hati kita. Kita memilih menjadi murid Buddha, berlindung pada Buddha, Dharma dan Sangha. Jika hal ini tidak didasari jalinan jodoh, maka di antara begitu banyak agama di dunia, mengapa kita tidak memilih agama lain saja? Kita merasa cocok dengan ajaran Buddha, merasa berjodoh dengannya, hingga memilih agama Buddha. Ada orang yang mempraktikkan ajaran Buddha sebagai umat berumah tangga. Umat berumah tangga perlu menjalankan 5 sila dan 10 kebajikan dan melaksanakan 10 kebajikan. Ada sebagian yang lebih teguh mengikuti jejak Buddha
dengan menjadi biarawan, biarawati, dan mengikuti jalan yang pernah dilalui Buddha. Mereka pun harus menjalankan sila dan melaksanakan 10 kebajikan. Para biarawan, biarawati menjalankan lebih banyak sila. Namun dalam kehidupan biara, apakah sila-sila dan aturan ini telah dipenuhi dengan sungguh-sungguh? Apakah kita telah menjadikan sila dan aturan sebagai pedoman kita, sebagai pedoman menjaga keselarasan? Sila merupakan panduan dan batasan yang mencegah kita melakukan keburukan, sehingga dapat melaksanakan kebajikan. Sila mengarahkan tentang keburukan apa saja yang tidak patut kita lakukan. Kita harus menjadi teladan agar orang lain mengetahui hal-hal buruk yang tak patut dilakukan. Ini berarti mendisiplinkan diri dan orang lain. Sementara, aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Sudahkah kita mematuhinya? Ini tidak cukup hanya dilakukan sekali saja. Kita harus senantiasa mematuhinya. Apakah kita telah sungguh-sungguh berpegang pada sila dan aturan? Jika sudah, maka kita tak akan menyimpang dari jalan ini. Menjalankan sila berarti mencegah keburukan. Dengan teladan nyata mendisiplinkan diri sendiri dan orang lain. Mematuhi aturan berarti menaati tata tertib. Dengan mematuhi sila dan aturan, jalan kita tidak akan menyimpang. Karena kita semua merupakan makhluk awam. Saat sedang bersemangat, kita akan melaksanakan ajaran dengan rajin. Namun noda batin muncul, tekad melatih diri akan tenggelamkan lagi. Pada saat tekad melatih diri tenggelam, maka begitu noda batin muncul dan kita menyimpang sedikit saja, kita akan jauh tersesat. Ini karena kita semua adalah makhluk awam. Ketika semangat muncul, kita bertekad, merasakan sukacita dan berikrar. Kita dapat berbuat bajik dengan penuh keikhlasan dan kegembiraan. Namun saat kegelapan batin muncul, tekad melatih diri kembali tenggelam. Dan kita dibutakan oleh kegelapan batin ini, serta kembali menjadi makhluk awam. Inilah alasan kita tidak bisa membuat kemajuan. Terus berjalan di tempat. Waktu terus berlalu. Namun pikiran awam kita tetap saja terbelenggu dalam tataran makhluk awam. Hal ini sungguh memprihatinkan. Jadi, Buddha Sakyamuni sudah lama sekali mencapai kebuddhaan. Sementara kita tetap menjadi makhluk awam. Nah itu, dalam sutra bunga teratai, kita juga melihat penggalan yang berkata bahwa sejak Buddha mencapai kebuddhaan, waktu yang sangat lama telah berlalu. Bukan hanya syair pertobatan air samadhi yang menyebutkan bahwa Buddha telah mencapai kebuddhaan sejak berkalpa-kalpa lalu, sedangkan kita masih diliputi kegelapan batin sebagai makhluk awam. Sutra bunga teratai dan juga Sutra Bodhisattva Kistigarbha mengungkapkan hal yang sama. Singkatnya, emanasi Agung Buddha sebagai Siddhartha pada lebih dari 2000 tahun yang lalu hanyalah salah satu emanasinya pada kalpa ini. Saat datang sebagai Pangeran Siddhartha, beliau berkata, "Aku terus kembali ke dunia saha. Saya terus kembali ke dunia saha. Dunia saha adalah tempat bagiku memberi ajaran. Semua makhluk di dunia saha ini bagaikan anak-anakku sendiri dan merupakan murid-muridku. Maka kita harus bersyukur pada Buddha dan yang tak peduli berapa lama pun beliau selalu hadir di antara kita di dunia saha ini. Karena itu kita sungguh harus merasa malu dan berupaya memahami hati Buddha. Karena kita sekarang masih terbelenggu di tengah penderitaan dan noda batin. Kita sungguh harus merasa malu dan bertobat. 6 objek indera terus-menerus menjadi godaan bagi kita. 6 indera kita terus terpengaruh 6 objek. Kontak antara 6 indera dan 6 objek ini menimbulkan 6 kesadaran. Saat 6 kesadaran mulai muncul, maka timbullah ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Dengan begitu, kita pun akan terus memetik banyak sekali buah karma. Sebab sebagai makhluk awam kita menciptakan karma baik maupun buruk.
Namun yang menakutkan bila karma buruk lebih banyak dibanding karma baik. 6 indera, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran. 6 objek, rupa, suara, aroma, rasa, sentuhan, objek-objek pikiran. 6 indera bersentuhan dengan 6 objek, sehingga timbullah 6 kesadaran. Kesadaran melihat, kesadaran mendengar, kesadaran mencium, kesadaran mengecap, kesadaran menyentuh, kesadaran berpikir, dan terciptalah berbagai karma yang tak terhingga. Saudara-saudara, kita harus selalu waspada dan giat, karena 6 objek dunia luar terus-menerus mempengaruhi 6 indera kita. 6 indera ini membangkitkan 6 kesadaran, yang kemudian mewujudkan reaksi tindakan, sehingga kemudian terciptalah benih karma. Benih karma pun tertanam. Hal ini sungguh menakutkan. Maka Konfusius pun pernah berkata, ada 2 jenis manusia yang berkemampuan tumpul dan yang tajam. Mereka yang berkemampuan tajam adalah yang bijak, memahami banyak kebenaran dari satu ajaran, dan teguh dalam tekad melatih diri. Mereka pasti tidak akan terpengaruh atau tercemar oleh kondisi luar. Buddha Sakyamuni tergolong jenis manusia ini. Setelah beliau menyadari kebenaran, tekadnya sangat teguh. Bagaimanapun kondisi lingkungan di luar, tekadnya tetap tak tergoyahkan. Inilah yang disebut manusia berkemampuan tajam. Jenis lainnya adalah yang berkemampuan tumpul. Meski telah diberitahu berulang-ulang, kemelekatan mereka tetap sulit diubah. Manusia seperti ini sulit disadarkan. Ada juga orang yang berkemampuan sedang, dan orang ini pun sangat sulit disadarkan. Sebab mereka seperti yang saya katakan, tekad mereka timbul tenggelam. Saat mendengar ajaran, mereka berpikir, benar juga. Hidup di 6 alam sungguh menderita dan menakutkan. Saya harus segera melatih diri. Namun, apakah niat ini dapat tetap teguh? Ketika berbagai keadaan muncul, maka kegelapan batin mulai menyelubungi, dan mereka mulai menciptakan karma. Demikianlah yang disebut malu awam. Saudara sekalian, semoga kita semua dalam kehidupan di tengah alam samsara ini dapat membangkitkan kesadaran diri. Kita harus menjadi seorang manusia berkemampuan tajam, karena kita memiliki hakikat dasar yang sungguh setara dengan Buddha. Kita juga memiliki welas asih seperti Buddha. Sesungguhnya sama, hanya saja Buddha telah menyadari banyak kebenaran dengan satu ajaran, sehingga beliau dapat mencapai kebuddhaan sejak dahulu kala. Sementara kita masih terperangkap di alam manusia. Karena semua inilah kita harus merasa malu terhadap diri sendiri. Saudara sekalian, jangan meremehkan diri sendiri. Dalam tindakan sekecil apapun setiap hari, tak boleh kita biarkan ada niat yang menyimpang. Jika kita memiliki pikiran yang salah, kita harus segera mengingatkan diri untuk membuang pikiran yang tidak patut itu. Saudara sekalian, saat mendengar dharma, kita juga harus meresapinya. Bila tidak diresapi, sebanyak apapun kita mendengar, tetap saja tidak dapat memahaminya. Kalimat dalam syair ini sangat lugas, namun kita harus menyerapnya ke dalam pikiran dengan sungguh-sungguh. Jika kita tidak melakukan introspeksi diri dan tidak merenungkan ajaran secara mendalam, maka setelah membaca kita hanya akan berkata, saya sudah tahu, namun tidak pernah benar-benar mengerti atau menyadari artinya. Jadi, harap semua selalu bersungguh-sungguh.